Ya, saudara-saudara, kita melanjutkan dengan bacaan surat Ibrani. Kita membaca pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Bisakah saya minta tolong Tante Maya untuk membacakannya? Oke. Keselamatan yang besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. 5. Sebab bukan karena malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Iya, terima kasih Tante Maya. Sekarang satu ayat lagi, karena ini ada hubungannya. Bisakah kita membaca Mazmur pasal 8, ayat 5 sampai dengan 7. Mazmur pasal 8, ayat 5 sampai dengan 7. Karena ini ayat yang dikutip oleh penulis surat Ibrani dalam bagian yang kita sedang bahas ini. Bisa minta tolong Ibu Esther membaca? Ya. Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, terima kasih Ibu Esther.
dan Tante Maya. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Nah, sudah disebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwa Ibrani pasal 1 ayat 1-4 itu introduction, ya, sebuah introduksi yang memberikan gambaran pengantar secara padat mengenai apa yang akan dibahas. Itu sudah kita bicarakan. Nah, kemudian pasal 1 ayat 5 sampai dengan pasal 3 ayat 6 itu isinya adalah uraian penulis surat Ibrani yang berfokus pada keunggulan atau kehebatan atau the excellence of Jesus Christ. Nah, bagian tentang the excellence of Jesus Christ ini dimulai dengan topik yang disentuh dan sudah dibicarakan Kamis lalu, yaitu mengenai keunggulan Yesus atas para malaikat surgawi. Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat, dan dia punya nama yang lebih indah daripada mereka. Itu sudah dikatakan di pasal 1 ayat 4. Jadi Yesus itu superior to angels. Superior to angels. Sekarang kita akan membicarakan kelanjutannya, ya, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Karena pasal 1 ayat 5 sampai dengan 16 itu sudah berbicara tentang keunggulan Yesus atas malaikat. Sekarang kita masuk pasal 2 ayat 1 sampai 4 lebih dulu. Nah, sebenarnya sesudah topik keunggulan Yesus atas malaikat-malaikat, penulis surat Ibrani hendak melanjutkan dengan gagasan berikut yang bersifat paradoksal. Nanti saya akan jelaskan. Yaitu semacam kebalikannya. Sebab di dalam kenyataan yang terlihat oleh semua orang, Yesus itu justru sepertinya lebih rendah daripada malaikat. Itu yang nanti dibahas dalam pasal 2 ayat 5 sampai 10. Penulis surat Ibrani bermaksud untuk menerangkan kenapa begitu. Kenapa Yesus sepertinya tampaknya justru kelihatan sebagai yang lebih rendah daripada malaikat. Sebab ia tidak dapat menyamai malaikat dalam hal tertentu. Nanti kita akan bicarakan itu. Penulis surat Ibrani mau menjelaskan itu. Jadi di satu sisi Yesus itu unggul atas malaikat, tetapi kenapa dalam kenyataannya Yesus seperti lebih rendah daripada malaikat? Itu nanti paradoks yang akan dibahas dia. Nah, tetapi sebelum melanjutkan menjelaskan tentang paradoks ini, penulis surat Ibrani tidak bisa menahan niatnya untuk mengatakan sesuatu yang lain lebih dulu. Dan itulah isi dari pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang terkesan menyelip di tengah-tengah topik hubungan antara Yesus dengan malaikat surgawi yang sedang dibahas. Tiba-tiba penulis surat Ibrani seperti menginterupsinya dan mengatakan sesuatu yang lain
terlebih dulu. Itulah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nanti di ayat 5 dia kembali lagi melanjutkan topik tentang hubungan Yesus dengan malaikat. Nah, tetapi selipan di pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini justru membuka mata kita para pembaca tentang concern apa yang sebenarnya dirasakan oleh penulis surat Ibrani terhadap situasi orang-orang yang menjadi pembaca suratnya. Dengan kata lain, selipan ini justru menyingkapkan kondisi aktual pada waktu itu. Kondisi aktualnya kira-kira seperti apa? Kira-kira begini, saudara-saudara. Kita tahu, baik penulis maupun pembaca surat Ibrani adalah orang-orang Kristen dari komunitas Yahudi Kristen atau Kristen Yahudi. Sebab mereka sangat mengenal kitab-kitab Perjanjian Lama. Penulis surat Ibrani banyak mengutip Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, dan pembacanya dianggap sudah ngerti. Itu sebabnya kita boleh mengasumsikan pembacanya pun adalah orang-orang Kristen Yahudi. Nah, sebagai komunitas Kristen Yahudi waktu itu, hambatan terbesar yang mereka alami itu justru datang dari pihak agama lama mereka, yaitu dari masyarakat Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi yang menganut keyakinan Kristen ditentang, dikucilkan, didiskriminasi, dan dimusuhi habis-habisan. Itu yang terjadi. Saya dulu pernah menjadi pendeta di kota Mojokerto di Jawa Timur. Kami punya cabang, jemaat cabang di daerah pegunungan di Pacet. Nah, jemaat di situ itu adalah jemaat yang sebagian orang-orang dari latar belakang Muslim. Mereka menjadi Kristen oleh karena pelayanan pekabaran Injil. Tapi mereka tetap stay di situ, tinggal di masyarakat di Pacet yang sebagian besar Muslim. Akibatnya adalah mereka menjadi agak terkucil, agak didiskriminasi juga, dan dalam arti tertentu juga ada yang memusuhi. Jadi memang mereka punya pergumulan itu sebagai orang-orang yang dulunya tidak beragama Kristen, tetapi kemudian beragama Kristen, dan agama lamanya, masyarakat dari kalangan agama lama itu mendiskriminasi mereka luar biasa. Kembali kepada masyarakat komunitas penulis surat Ibrani, kurang lebih sama. Mereka juga tadinya orang-orang dari agama lama itu, tetapi kemudian setelah menjadi Kristen mereka dikucilkan dan dimusuhi, bahkan dianiaya juga. Jadi selain menghadapi ancaman penguasa Romawi yang waktu itu memang tidak favor kepada iman Kristen, mereka juga diancam oleh komunitas agama lama mereka. Jadi ada double aniaya, baik dari penguasa politis maupun dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Ingat apa yang dilakukan Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat. Ya, dia justru menganiaya
orang-orang Kristen. Dan aniaya itu datang dari pihak siapa? Pihak agama lama, agama Yahudi. Itu situasi jemaat pada awal mula memang seperti itu. Dan itu yang secara spesifik dihadapi oleh komunitas yang membaca surat Ibrani. Nah, sebagian dari mereka tidak tahan menderita seperti itu. Dimusuhi, dibenci, dikucilkan, dan seterusnya. Akibatnya ada di antara mereka yang meninggalkan imannya dan kembali kepada keyakinan lama mereka. Sama, jemaat yang tadi saya ceritakan di daerah Pacet itu juga sebagian ada yang enggak tahan, ya, dan mereka kemudian diam-diam ya kembali kepada keyakinan yang lama untuk menyelamatkan diri. Nah, saudara sekalian, gejala berpalingnya kembali para pengikut Yesus kepada keyakinan lamanya, itulah yang menyedihkan hati penulis surat Ibrani. Itu yang menjadi keprihatinannya ketika dia menulis surat Ibrani. Jadi tujuan dia menulis surat Ibrani itu juga, atau dia berkhotbah lewat tulisannya ini, tujuannya adalah menegur mereka dan menguatkan mereka supaya mereka tidak berpaling kembali. Itu sebabnya topik tentang kemurtatan terbilang menonjol dan mendapat tempat yang penting dalam surat Ibrani. Nanti kita akan membahas dalam perjalanan, kita akan menemui ayat-ayat tentang kemurtatan itu. Karena memang ini topik yang sangat aktual pada waktu itu. Nah, pasal 2 ayat 1-4 itu menjadi semacam pengantar yang memberitahu kita tentang topik kemurtatan yang menjadi concern penulis surat Ibrani. Perhatikanlah ucapannya di ayat 3 dan 4. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Perhatikan anak kalimat menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Itu adalah intisari dari nasihat penulis surat Ibrani tentang kemurtatan. Jadi dia menegur orang-orang yang berpaling, dianggap sebagai menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Itu bisa kita bandingkan dengan Ibrani 3 ayat 12, Ibrani 6 ayat 4-6, dan Ibrani 10 ayat 26-29. Itu ayat-ayat penting yang bicara tentang topik kemurtatan. Nanti lain kali tentu kita akan sampai di situ. Nah, lalu sesudah dia menyinggung soal godaan kemurtatan, berpaling kembali dari keyakinan iman Kristen, akibat penderitaan sebagai orang Kristen, penulis surat Ibrani kembali
kepada pembahasan semula, yaitu tentang hubungan antara Yesus dengan malaikat, seperti yang tadi saya katakan. Ya, jadi semula dia bicara tentang topik Yesus dalam hubungannya dengan malaikat. Yesus itu unggul di atas malaikat. Lalu kemudian dia mau melanjutkan dengan bagian di mana Yesus sepertinya tidak unggul dibanding malaikat. Tapi sebelum masuk bagian ini, dia menyelipkan keprihatinannya tentang kemurtatan. Which is, itu adalah concern yang sangat aktual di balik penulisan surat Ibrani ini. Ya, jadi itu justru menolong kita, walaupun ketika membacanya kita dibuat bingung sebetulnya. Ya, kalau Anda baca tadi kan seperti urutannya tidak jelas gitu ya, melompat sehingga kita sukar menangkapnya. Tapi sekarang kita bisa mengerti karena memang itu ada selipan di situ yang mencerminkan pergumulan aktual pada saat itu. Nah, sekarang kita melanjutkan. Sesudah dia menyinggung perihal godaan kemurtatan ini, penulis surat Ibrani membahas kembali hubungan Yesus dengan malaikat. Di satu pihak, dia sudah mengatakan Yesus memang lebih tinggi daripada malaikat. Namun, ternyata untuk waktu yang singkat, ini istilahnya dia sendiri, ya. Anda bisa baca itu di ayat 7 dan ayat 9. Untuk waktu yang singkat, dia memang dibuat sedikit lebih rendah dibandingkan para malaikat. Jadi penulis surat Ibrani mengutarakan ini. Untuk waktu yang singkat, dia memang dibuat sedikit lebih rendah dibanding para malaikat. Kapan itu? Untuk waktu yang singkat itu kapan? Jawabannya adalah pada waktu Yesus menderita di dunia ini, di dalam keadaannya sebagai manusia. Waktu dia menderita itulah yang disebut oleh penulis surat Ibrani dibuat sedikit lebih rendah dibanding malaikat. Sebab malaikat tidak menderita. Malaikat tidak bisa dibuat menderita oleh manusia. Tetapi Yesus mengalami dikhianati, dijahati, disiksa, dan disalibkan oleh komplotan pembenci-pembencinya. Malaikat tidak bisa menderita, tetapi Yesus menderita. Di sini, penulis surat Ibrani secara bersengaja mempertemukan penderitaan Yesus dengan penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya waktu itu. Jadi bukan tidak ada hubungannya. Ya. Selipan tadi dengan ini bukan berarti tidak ada hubungannya. Ada. Karena memang penulis surat Ibrani mau menghubungkan antara penderitaan orang-orang Kristen yang dikucilkan dan dianiaya itu dengan penderitaan Yesus. Tujuannya supaya umat Kristen yang teraniaya itu, teraniaya karena imannya itu, belajar untuk melihat penderitaan mereka di dalam perspektif penderitaan Yesus. Nanti akan saya terangkan lebih jauh. Sekarang kita melihat dulu bagaimana penulis surat Ibrani menggunakan kutipan Mazmur. Yang tadi dibaca itu Mazmur 8 ayat 5-7. Penulis surat Ibrani menafsirkan Mazmur 8 ayat 5-7
itu secara kristologis. Artinya diterapkan pada Yesus. Jadi kalau di Mazmur 8 itu ada kata manusia dan ada kata anak manusia, di situ penulis surat Ibrani mengartikannya sebagai Yesus Kristus. Bukan manusia pada umumnya. Itu caranya dia menafsir. Ya. Itu sebabnya kata engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Di Mazmur bunyinya begitu. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Itu diartikan oleh penulis surat Ibrani dari sisi yang berbeda arahnya dengan pengertian umum, yaitu dari sisi kristologis. Sehingga dia mengartikan itu sebagai engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat. Jadi kalau Mazmur bicara itu dibuat hampir sama seperti Allah, bukan Allah, tetapi kalau di sini penulis surat Ibrani mengartikannya dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Itu Ibrani 2 ayat 7 dan 8 tadi. Tetapi di samping itu, penulis surat Ibrani juga mengangkat topik segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Itu kalau istilah Mazmur. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, penulis surat Ibrani menggunakan istilah segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ayat 8. Dia mau menjelaskan sisi kemuliaan Yesus. Jadi di Mazmur itu menurut penulis surat Ibrani sudah ada dua pengertian. Di satu sisi Yesus itu dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat, tetapi di sisi yang lain dia itu kepadanya semua segala sesuatu takluk di bawah kakinya, termasuk malaikat tentu saja. Nah, jadi dengan begitu ada paradoks di sini. Jadi seolah-olah penulis surat Ibrani mau mengajak pembacanya untuk melihat paradoks yang terjadi pada Yesus. Di satu sisi, untuk sementara waktu, Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Artinya Yesus direndahkan, tetapi pada saatnya nanti segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Artinya Yesus ditinggikan atau dimuliakan. Jadi Yesus itu ya direndahkan, ya ditinggikan sekaligus. Itu paradoks namanya. Kita tahu kan gagasan paradoks itu sebuah kebenaran yang justru terkandung di dalam dua pengertian yang saling bertentangan. Itu paradoks. Ya. Ada orang yang merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Sepi dan ramai itu bertentangan. Tetapi bisa terjadi dalam satu momentum yang satu, ada orang kesepian di tengah-tengah keramaian. Itu paradoksal. Ya. Jadi gambaran tentang paradoks itu sedikit dijelaskan di sini oleh penulis surat Ibrani. Dia mau mengatakan di Mazmur itu sebenarnya
sudah ada gagasan tentang paradoks dalam diri Yesus. Itu sebab tadi saya katakan penulis surat Ibrani menafsirkan Mazmur 8 secara kristologis. Jadi dalam hal ini, Yesus itu unggul atas malaikat, sebab segala sesuatu ditaklukkan di bawah kuasanya, sebab malaikat tidak, dikatakan di situ di ayat 5, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Jadi kepada malaikat tidak pernah segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kepada Yesus, ya. Jadi gambaran itu dijelaskan oleh penulis surat Ibrani kedua-duanya. Untuk waktu yang singkat Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat, yaitu ketika dia menderita sebagai manusia di dunia ini. Tapi di sisi lain, dia menjelaskan betapa Yesus itu tinggi mulia karena segala sesuatu itu takluk di bawah kakinya. Penafsir Robert Rayburn menulis begini dalam komentarinya. The incarnate sons, maksudnya Yesus, the incarnate son's history has two periods. That of his humiliation and his eternal exaltation. Jadi Yesus Kristus itu punya dua periode sejarah dalam perjalanannya sebagai juru selamat. Yang pertama adalah humiliation, his humiliation, dan yang kedua adalah his eternal exaltation. Dia direndahkan, tetapi dia ditinggikan. Dua-duanya itu paradoks yang terjadi pada Yesus. Sebab memang di dalam dia ada paradoks ini. Itu yang ingin dikatakan penulis surat Ibrani. Orang Kristen harus memahami betul atau mendalami kebenaran paradoksal ini. Itu sebabnya di ayat 1 dia menulis begini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Penulis surat Ibrani ingin mengatakan begini, kalau kamu tidak mengerti betul paradoks tentang Yesus, itu sebabnya kamu menjadi tergoda untuk terbawa arus. Artinya murtad itu tadi. Ya, dalam konteks meninggalkan iman itu karena kamu nggak ngerti. Itu sebabnya penulis surat Ibrani mengatakan kamu harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa itu pengajaran Kristen yang betul tentang Yesus Kristus. Yesus itu tinggi karena dia merendahkan diri. Yesus itu tinggi justru karena dia merendahkan diri. Dan kerendahannya justru mengerjakan kemuliaannya. Itu paradoks yang sangat penting dalam iman Kristen. Itu kita bisa bandingkan dengan ucapan Paulus di surat Filipi pasal 2 ayat 1-11 atau khususnya ayat 5-11 yang menjelaskan dua sisi itu.
kerendahan Kristus sekaligus kemuliaan Kristus. Jadi esensi itu ada pada Yesus. Dia direndahkan dan dia ditinggikan. Tetapi itu menjadi sebuah kebenaran paradoksal. Justru kerendahannya itu mengerjakan kemuliaannya. Dan dia itu justru tinggi karena dia merendahkan diri. Nah, penulis surat Ibrani mengajak pembacanya itu untuk memandang ke depan, ke arah dunia yang kekal, yang menurut dia justru itulah yang nyata. Datangnya keselamatan yang sempurna dan kekal. Atau dia memakai istilah di pasal 11 ayat 16, tanah air surgawi. Tanah air surgawi. Atau dia juga menjelaskan sebagai kota Allah, the city of God. Di masa depan itu ada yang namanya the city of God. Itu datangnya kerajaan Allah secara sempurna. Di situ kelak segala sesuatu takluk di bawah kaki Yesus. Yesus dimuliakan untuk selama-lamanya. Istilah Robert Rayburn, eternal exaltation. His eternal exaltation. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Perhatikan, itu ayat 5, penulis surat Ibrani menggunakan istilah dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang itu ada di depan. Jadi dia mengajak pembacanya untuk melihat ke depan. Di sana ada the city of God. Di sana ada tanah air surgawi, kemana kita akan menuju ke sana. Tetapi itu belum kita lihat dengan mata kepala. Sedangkan di dunia yang sekarang, yang kita lihat adalah kerendahannya. Jadi dia mengatakan penaklukan itu belum terlihat sekarang. Kemuliaan Yesus itu belum hadir secara sempurna. Tetapi sekarang ini belum kita lihat di ayat 8b. Bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat. Sebab itu baru akan nyata kelak di dunia yang akan datang itu. Nah, sebaliknya, saudara-saudara, yang terlihat sekarang adalah his humiliation, penderitaan Yesus. Yang kita lihat sekarang adalah Yesus itu menderita sebagai manusia, disalibkan. Tetapi menurut penulis surat Ibrani, siapa yang mendalami dan memahami paradoks tentang penderitaan Yesus, dia mengerti bahwa semua itu ada maksudnya. Seolah-olah dia juga mau menguatkan penderitaan orang-orang Kristen pun itu juga punya maksudnya. Di balik misteri penderitaan Yesus itu terdapat rencana Allah bagi keselamatan manusia. Yang disebut keselamatan yang sebesar itu di ayat 3. Tetapi dia
yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10. Di dalam penderitaan Yesus ada paradoks kasih karunia. The paradox of grace. Itu yang penulis surat Ibrani ingin katakan. Grace itu adalah kebenaran paradoksal. Sebab grace, kasih karunia, itu baru nyata ketika kita merasa lemah. Ketika kita merasa tidak berdaya, kita baru ngerti artinya grace. Anda tanya sama orang yang merasa dirinya kuat. Anda coba tanya pada orang yang merasa dirinya mampu. Anda tanya pada orang yang merasa mampu melakukan semua. Karena dia kuat. Karena dia punya uang. Atau dia perkasa. Anda tanya pada semua orang yang sombong. Mereka nggak ngerti artinya grace. Grace tidak mungkin dialami dan tidak mungkin dirasakan oleh orang yang tidak pernah merasakan kelemahan. Kalau dia selalu merasa dirinya kuat dan paling kuat, yang ada pada dia adalah kesombongan. Vocabulary grace itu enggak dikenal oleh orang sombong. Grace itu hanya bisa ada dan dialami nyata oleh orang yang bersedia mengaku bahwa dirinya tidak berdaya. Ketika kita menyadari kerapuhan dan ketidakberdayaan diri sendiri, barulah grace itu mengalir ke dalam hidup kita. Grace yang indah dan meaningful, berarti. Hati kita itu seperti gelas itu ya. Kalau dia terisi penuh, ya, atau satu tempat begini, kalau dia sudah ada isinya penuh, ya tidak bisa diisi lagi. Ya. Kalau manusia merasa dirinya itu penuh, merasa dirinya mampu, merasa dirinya sudah hebat, ya tidak bisa mengalir anugerah. Tidak ada tempat. Tapi kalau manusia justru menyadari dirinya kosong, dia tidak berdaya, rapuh, dan butuh diisi, maka grace akan dengan limpahnya mengalir ke dalam diri orang itu. Ya, itu paradoks kasih karunia yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Sekarang pengertian berikutnya dari paradoks kasih karunia itu, atau paradoks dari the nature of Jesus Christ, yang di satu sisi direndahkan, tetapi sekaligus ditinggikan. Anda mengenal pepatah no pain, no gain. Ya. Pain itu sesuatu yang buruk. Tidak ada orang yang mau pain. Kesakitan, luka, penderitaan, kekurangan, pengkhianatan, dan sebagainya. Painful.
pain itu painful. Itu kalau pain berdiri sendiri. Kalau pain titik, tidak ada orang yang mau. Akan tetapi, lain halnya apabila pain berjajar berurutan dengan gain. Baru itu meaningful. Jikalau kita melihat pain di dalam perspektif gain, barulah dalam diri kita muncul sebentuk kekuatan dan pengharapan, bukan? Mahasiswa yang belajar setengah mati, kurang tidur, belajar mati-matian, pain itu. Tapi kalau dia tahu ada gain yang bisa didapat dari semua pain ini, ya dia semangat. Dia bersemangat karena dia tahu saya memang harus menjalani ini supaya saya bisa mendapatkan gain-nya kelak untuk masa depan saya. Jadi kalau pain itu berdiri sendiri, tidak ada artinya dan tidak ada orang yang mau menjalaninya. Tapi kalau pain itu ditempatkan dalam konteks hubungannya dengan gain, barulah itu ada maknanya. Air mata yang digandengkan dengan sorak-sorai. Pain dan gain. Itulah paradoks kasih karunia yang sedang diajarkan oleh penulis surat Ibrani kepada pembacanya yang waktu itu sedang ditimpa pain. Mereka dibenci, mereka dikucilkan, mereka dimusuhi, mereka dianiaya karena imannya. Mereka mengalami pain. Tetapi penulis surat Ibrani juga ingin menunjukkan ada sisi gain dari semua itu. Sebagaimana yang terjadi pada Yesus. Pada kita pun berlaku prinsip yang serupa. Yesus mengalami pain, direndahkan, dijadikan lebih rendah daripada malaikat. Tetapi dalam kasih karunia Allah, pada waktunya Yesus menerima gain. Dia dimuliakan. Sebab segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Paulus mengatakan, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, dan menyatakan Yesus itu Tuhan. Jadi, waktu itu Yesus benar-benar unggul di atas malaikat. Penulis surat Ibrani sekali lagi ingin mengajak jemaat itu untuk melihat, atau pembacanya untuk melihat pain yang mereka alami itu dalam konteks gain sebagai orang Kristen yang akan bisa melihatnya kelak di depan sana. Artinya dia mau mengajak umatnya untuk belajar tidak melihat pain sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Karena kalau pain dilihat hanya sebagai berdiri sendiri, kita habis. Kita dimakan oleh pain. Kita akan lunglai. Kita akan putus asa. Tidak ada pengharapan.
Sebaliknya dia mau mengajak orang supaya belajar menempatkan pain atau penderitaan kita dalam bingkai penderitaan Yesus. Dan kemudian mempercayai ada gain yang tersembunyi di situ yang disediakan Allah dan akan dinyatakan kelak pada waktunya. Jadi memang itulah yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani tentang penderitaan Kristus dalam kaitan dengan problema aktual yang dialami oleh jemaat Kristen Yahudi yang menjadi sasaran dari penulisan suratnya ini. Ya, saudara-saudara, itulah istilahnya pastoral ya, yang dilakukan. Pastoral penggembalaan yang dilakukan penulis surat Ibrani melalui tulisan kepada pembacanya pada waktu itu. Dia menyampaikan pastoral tentang paradoks kasih karunia dengan mengajak mereka melihat pada paradoks kerendahan dan kemuliaan Yesus. Ya, saya berhenti sampai di sini. Itu pengertian dari pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang nanti akan kita masih akan berlanjut topik-topik ini dalam penjelasan berikutnya. Baik, sementara sampai di sini dulu saya hentikan. Barangkali ada yang ingin share ataupun bertanya.